Berilah hikmat-Mu, serta berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu di saat ini. Dalam tuntunan kuasa Roh-Mu. Amin. Matius 28 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Perikop kebangkitan Yesus. Ayat 1 sampai ayat ke-10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat Ia berbaring. Dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa Ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah bagian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita lewat kasih Tuhan, hari Jumat kemarin kita semua ada dan menikmati tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus dalam ibadat Jumat Agung. Setelah kematiannya, maka Yesus dikuburkan. Pada pasalnya yang ke-27, ayatnya
bangkit dari antara orang mati dan mengalahkan maut. Sehingga dalam bagian bacaan kita Matius pasal 28, yang mana pasal 28 mengakhiri kitab Matius ini, dikatakan dari ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Perikop ini menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Peristiwa yang sangat penting dalam iman Kristen. Bapak Ibu Saudara, dalam bagian ini Matius menekankan bahwa kebangkitan adalah tanda kemenangan atas dosa dan maut. Sehingga dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10 ini, kita melihat dan mari kita belajar untuk mengerti bagian ini sebagai bagian untuk kita dapat mewartakannya, kita dapat menceritakannya ulang kepada anak-anak kita dan juga kepada orang lain yang belum percaya tentang kebangkitan Tuhan Yesus itu. Sehingga pada ayatnya yang pertama Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat apa yang disampaikan dalam Injil ini, pada ayat pertama, pada hari pertama minggu itu, yang adalah hari Minggu, hari kebangkitan Yesus yang dijadikan oleh umat percaya untuk datang dan beribadah kepada Allah. Sehingga kalau ada pertanyaan dari orang-orang yang masih bertanya kenapa orang Kristen itu beribadah pada hari Minggu, jawabannya adalah untuk bagaimana mengingatkan dan menyatakan bahwa kebangkitan Yesus terjadi pada hari Minggu, sehingga kami orang Kristen beribadah pada hari Minggu. Maria Magdalena dan Maria yang lain pergi ke kubur Yesus. Mereka pergi setelah hari Sabat berakhir. Ini menunjukkan bahwa mereka taat pada hukum Yahudi yang melarang melakukan pekerjaan selama hari Sabat. Sehingga para perempuan ini, Alkitab menjelaskan bahwa mereka adalah saksi yang setia terhadap Kristus. Mereka yang pertama kali mendatangi kubur dan menerima berita kebangkitan itu. Hal ini menunjukkan
yang telah dikuburkan di sini, mereka menghibur dan memberikan pengharapan kepada perempuan-perempuan untuk mengingatkan kita bahwa meskipun kematian Yesus itu nyata, Bapak Ibu Saudara, kebangkitannya juga nyata, bukan hoax. Sehingga penyajian dari para perempuan-perempuan itu berbuah kabar sukacita. Malaikat menyatakan bahwa Yesus tidak lagi berada di kubur karena Ia telah bangkit sesuai dengan apa yang telah Dia katakan sebelumnya, sesuai dengan apa yang telah Yesus katakan sebelumnya kepada murid-muridnya. Sehingga malaikat mengundang para perempuan untuk melihat tempat yang di mana Yesus dibaringkan. Ini memberikan keyakinan bahwa semua yang Yesus katakan itu benar. Malaikat menyuruh para perempuan untuk segera pergi dan memberitahu kepada para murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit dan akan mendahului mereka ke Galilea. Selanjutnya para perempuan ini diberi tugas yang penting untuk menjadi saksi, menjadi saksi pertama kebangkitan Yesus. Mereka diberi tanggung jawab untuk membawa kabar sukacita, Bapak Ibu Saudara, kepada murid-murid yang lain. Hal ini menekankan pentingnya berbagi berita tentang berita kebangkitan kepada orang lain. Jangan kita konsumsi sendiri, jangan kita mengerti sendiri, jangan kita memahami sendiri. Tapi berita ini harus disebarluaskan, berita ini harus disampaikan sampai ke ujung bumi. Tetapi sebelumnya sampaikanlah di tengah-tengah keluarga kita. Bagaimana kita memberitakan kepada orang lain sementara keluarga kita saja belum memahami tentang kebangkitan Kristus itu? Lalu Alkitab menjelaskan pada ayatnya yang ke-8, para perempuan tersebut segera meninggalkan kubur meskipun takut, tetapi juga dipenuhi dengan sukacita besar. Mereka berlari untuk menyampaikan pesan kebangkitan kepada murid-murid, Bapak Ibu Saudara. Di sini kita melihat bahwa mereka penuh dengan sukacita. Artinya menggambarkan keajaiban dan kegembiraan atas kebangkitan Yesus Kristus kepada murid-murid. Reaksi mereka yang penuh dengan sukacita ini menggambarkan bagaimana mereka dengan sungguh-sungguh menerima suatu kejadian yang menurut mereka ini baru pertama kali mereka hadapi. Keajaiban ini sungguh luar biasa. Dan di samping ketakutan, mereka juga memiliki dan mengalami suatu kegembiraan yang luar biasa. Dalam perjalanan mereka, ayatnya yang ke-9, Yesus sendiri menampakkan diri kepada para perempuan. Dia menyapa mereka dengan damai dan mereka segera menyembahnya
yang mencerminkan sikap-sikap yang mementingkan diri sendiri, sikap-sikap yang tidak mau melihat orang lain mengetahui tentang kabar seperti ini. Sehingga ada kata malaikat tadi, dia mau selamat, dia mau apa, biar dia sakit. Dia mau tahu atau tidak, biar dia sakit. Padahal Tuhan bilang jangan. Kasih tahu orang itu, bilang orang itu, katakan berita ini kepada orang lain supaya mereka juga diselamatkan. Amin Bapak Ibu. Bukan kita berdiri dan berkhotbah, bukan kita pegang Alkitab dan kita bilang yakin kita punya Alkitab katakan demikian, bukan. Tapi lewat sikap dan perbuatan kita, lewat tutur kata kita, lewat praktek hidup kita dalam keluarga dan juga di lingkungan di mana kami ada. Oleh karena itu firman Tuhan di hari ini, kebangkitan Kristus hari Minggu ini, katakanlah kebangkitan Yesus adalah peristiwa yang paling penting dalam sejarah kekristenan ini. Ini adalah kabar sukacita yang harus diwartakan kepada semua orang. Semua orang harus mendengar berita ini. Bapak Ibu dan saya sebagai pengikut Kristus dipanggil untuk mewartakan kabar sukacita tentang kebangkitan Yesus kepada semua orang. Ini adalah tugas yang penting, yang mulia, karena kita dipanggil untuk menjadi saksi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa dunia. Tapi kita tidak boleh diam. Kita harus bersaksi tentang kebangkitan Yesus dan kuasanya. Karena kebangkitan dan kuasanya mengampuni dosa Bapak Ibu dan saya dan juga orang lain dan memberikan kehidupan kekal bagi Bapak Ibu dan saya dan juga orang lain. Dalam perayaan Paskah hari ini, biarlah komitmen kita untuk terus mewartakan kebangkitan Yesus bagi orang banyak, supaya apa yang diinginkan Tuhan dalam hidup dan iman percaya kita menjadi berkat bagi orang lain juga. Kita harus katakan bahwa kebangkitan itu benar, walaupun kita akan ada dalam tantangan hidup, walaupun kita ada dalam kesulitan hidup, namun kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi pewarta kebangkitan Yesus yang setia dalam segala keadaan, baik atau tidak baik. Marilah kita melakukan tugas ini dengan setia. Ulangi lagi, marilah kita lakukan tugas mewartakan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang bangkit untuk memberikan kita keselamatan ini dengan setia. Dengan setia dan